Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini saya akan membacakan kiriman cerita dari Mbak Winda, yaitu adik dari Mas Gayus. Bagi yang sudah menantikan cerita pasangan Gayus dan Ucup, silakan menikmati ceritanya. Baiklah teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo teman-teman, Ada Apa Gerangan? Jumpa lagi dengan aku, Winda. Aku ingin bercerita lagi nih, setelah mendapatkan izin dari kakakku yang belum laku-laku itu. Dan tentu saja mendapatkan izin dari Kak Ucup juga. Jadi yang akan aku ceritakan ini baru saja terjadi loh. Jadi kemarin ketika Kak Ucup dan Kak Gayus cuti, dan juga adik dari Kak Ucup sedang berlibur dari pesantrennya, Kak Ucup mengajak Kak Gayus dan adiknya pergi ke salah satu gunung yang sangat jarang dijamah oleh manusia, yaitu Gunung Lampinit. Aku yang mendengar percakapan bahwa mereka ingin naik gunung juga ingin ikut. Dan alhamdulillah mereka mengizinkanku untuk ikut. Tetapi mereka melarangku untuk memfoto mereka. Dan juga aku tidak diperbolehkan untuk mengambil video. Dan tentu saja aku mengiyakan nasihat mereka. Setelah mereka mengizinkanku untuk ikut, aku meminta izin kepada suamiku yang waktu itu sedang berada di tempat kerja. Dan alhamdulillah suamiku juga mengizinkanku ikut Kak Gayus dan Kak Ucup. Setelah mendapatkan izin dari gubernur serta presiden ini, aku pun mempersiapkan perlengkapanku, yaitu mempersiapkan perlengkapan memasak. Kalau masalah perlengkapan lain sih mereka yang urus. Singkat ceritanya, perlengkapan kami semua pun sudah siap, di mana aku melihat Kak Gayus dan Kak Ucup masing-masing membawa satu golok. Aku pun bertanya ke mereka, kenapa mereka membawa golok. "Kak, kenapa harus bawa golok sih?" tanyaku. "Kita ini mau pergi ke gunung yang hampir tidak pernah dinaiki orang, Winda. Pasti jalur untuk naiknya nggak ada, dan juga semak-semaknya pasti tinggi-tinggi. Emangnya Winda mau kaki Winda yang putih itu penuh luka goresan nantinya?" jawab Kak Gayus. "Gak mau dong," ucapku sambil tertawa. "Nah makanya kakak sama Ucup membawa golok," jawab Kak Gayus lagi. Di saat sedang bincang-bincang sama Kak Gayus, Kak Ucup menyela pembicaraan kami dan mengajak untuk segera berangkat. Singkatnya, kami pun berangkat menggunakan motor, di mana aku membonceng Kak Gayus, sedangkan Kak Ucup bersama Yahya, yaitu adiknya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, Kak Gayus menyuruh Kak Ucup untuk berhenti. "Kenapa berhenti sih, Kak? Apa ada yang ketinggalan?" tanyaku penasaran. "Nungguin seseorang, Win." "Udah, kamu gak usah penasaran," kata Kak Ucup menyela pertanyaanku kepada Kak Gayus. Aku kira cuma pergi berempat, ternyata ada yang lain yang juga ikut. Tapi siapa ya? Hatiku bertanya-tanya. Sekitar 10 menit menunggu, tiba-tiba ada satu orang cewek cantik menaiki motor KLX. Dia berpakaian lengkap khas pendaki, berhenti di hadapan kami. "Siapa dia, Kak?" tanyaku yang penasaran siapa cewek cantik itu. Belum juga Kak Gayus menjawab pertanyaanku, cewek itu langsung menghampiriku dan mengajak aku dan Yahya berkenalan. "Kenalin, nama aku Dewi." "Kamu Yahya dan kamu pasti Winda kan?" ucap dia yang ternyata sudah tahu namaku. Iya Kak, aku Winda," sahutku yang penasaran siapa Kak Dewi ini. Pasti Kak Dewi ini dekat sama Kak Gayus, sampai-sampai dia tahu namaku sama nama Yahya. Nanti kalau sudah pulang dari gunung bakal aku interogasi nih Kak Gayus, pikirku saat itu. "Udah, nanti aja ngobrolnya, kita lanjut dulu, nanti keburu gelap sampai sana," kata Kak Ucup menyela pembicaraan dan mengajak untuk lanjut jalan. "Oh iya,
Jadi kemarin kami berangkat sehabis sholat asar dan berencana akan bermalam di sana selama 1 malam. Singkat cerita, kami pun sampai di kaki Gunung Lampinit pada jam 5 sore. Saat sampai di sana, aku, Dewi dan Yahya terkejut melihat arah ke gunung ini karena tidak ada jalan ataupun jalur untuk menaiki gunung tersebut. Pantas saja Kak Gayus sama Kak Ucup membawa golok. Ternyata goloknya untuk membuat jalan naik ke atas. Memang sih gunungnya tidak terlalu tinggi, tapi yang bikin ngeri itu jalur buat naiknya gak ada teman-teman. Tapi walaupun begitu, aku tetap sangat bersemangat untuk ikutan naik karena jarang-jarang kan aku diizinkan ikut bersama mereka. Winda, Yahya, Dewi, ayo kita berdoa dulu, ucap Kak Gayus kepada kami. Lalu kami pun berdoa. Dan setelah berdoa, kami memulai pendakian, di mana Kak Gayus paling depan, Kak Ucup di belakang Kak Gayus, lalu aku, Dewi dan Yahya berada paling belakang. Kak Gayus dan Kak Ucup pun mulai menerabas jalur yang sangat rimbun itu, sedangkan kami bertiga mengikuti dari belakang. Sesekali aku menengok ke Yahya yang berada di paling belakang. Aku melihat Yahya selalu melirik ke kiri dan ke kanan. Sesekali juga dia berhenti dan terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang. Entah dia melihat apa. Aku juga sudah tidak penasaran, tapi sudah pasti dia sedang melihat yang gaib-gaib. Karena Yahya ini juga bisa melihat yang gaib, samalah seperti Kak Gayus dan Kak Ucup. Bahkan dia bisa melihat yang gaib sudah dari umur 5 tahun. Win, itu Yahya liatin apa? Tanya Dewi yang ternyata sedang memperhatikan Yahya juga. Udah Kak, gak usah penasaran. Yahya itu sama aja kayak Kak Gayus dan Kak Ucup, jawabku ke Kak Dewi. Oh gitu ya, berarti cuman kita berdua dong yang gak bisa lihat, sahut Dewi lagi. Ya begitulah Kak. Kak Dewi, aku mau nanya dong. Nanya apa Win? Kak Dewi ada hubungan apa sih sama Kak Gayus? Tanyaku ke Kak Dewi. Apa ya? Dibilang pacar sih enggak Win, cuma deket aja kok, jawab Kak Dewi. Ayo kasih tahu dong, aku penasaran nih. Nanti kamu tanya Kak Gayus aja ya, jawab Kak Dewi sambil tersenyum. Ya udah deh, awas aja Kak Gayus kalau nggak kasih tahu, sahutku. Udah, nanti aja bahas itunya, kita lanjut jalan dulu, sahut Kak Dewi lagi. Singkat cerita, kami terus berjalan mengikuti jalur yang sudah diterabas oleh Kak Ucup dan Kak Gayus. Aku, Yahya, dan Kak Dewi ketinggalan sekitar 20 meteran. Dan di saat kami berjalan di dekat pohon yang tidak terlalu besar di samping jalur, aku dan Kak Dewi mendengar ada suara yang kami berdua tidak tahu suara apa itu. Yahya, suara apa itu? Tanyaku ke Yahya. Terus jalan aja, jangan lihat kiri kanan, jawab Yahya dengan muka yang terlihat serius sambil memperhatikan arah sumber suara itu. Tanpa bertanya lagi, aku mendorong Kak Dewi yang berada di depanku supaya lanjut jalan lagi. Tetapi bukannya berjalan, Kak Dewi malah diam seperti patung dengan pandangan yang kosong. Kak Dewi, ayo jalan lagi, sudah mulai gelap ini, ucapku saat itu. Tetapi Kak Dewi tidak menyahut sama sekali. Aduh Yahya, ini Kak Dewi kenapa? Ucapku ke Yahya yang mulai sedikit panik. Tanpa menjawab, Yahya langsung menepuk pundak Kak Dewi, sehingga membuat Kak Dewi tersadar dan langsung memelukku. Kak Dewi, kenapa sih Kak? Di situ ada macan Win, aku takut, sahut Kak Dewi sambil menunjuk arah suara tadi. Sudah, jangan bahas di sini, lanjut aja dulu. Kak Gayus dan Kak Ucup udah jauh tuh, nanti kita malah ketinggalan tambah jauh, kata Yahya kepada kami berdua. Tapi macan tadi gimana? Tanya Kak Dewi. Insya Allah gak apa-apa Kak, dia juga bukan macan dari alam kita kok. Tapi kakak pikirannya jangan kosong ya Kak, takutnya nanti kakak kerasukan, sahut Yahya. Iya, sahut Kak Dewi. Kak Dewi hanya bisa terdiam sambil lanjut jalan. Sampai pada akhirnya
Kami pun berhasil menyusul Kak Gayus dan sampai di depan mulut sebuah gua yang berada di tengah-tengah gunung itu pada jam 6 sore. Sesampainya di sana, kami langsung membangun satu tenda yang dibawa oleh Kak Dewi, di mana tenda itu khusus untuk Kak Dewi dan aku, sedangkan para cowok hanya membuat bivak dari terpal. Tidak lama setelah tenda dan bivak sudah berdiri, hujan turun dengan lebatnya. Di saat hujan turun, para cowok mandi menggunakan air hujan untuk membersihkan diri, sedangkan aku dan Kak Dewi membersihkan diri di belakang tenda. Dan tentu saja, aku dan Kak Dewi juga membersihkan diri dengan air hujan. Di saat aku dan Kak Dewi sedang bersih-bersih, ada suara tangisan dari dalam gua. Dengan polosnya, aku dan Kak Dewi malah mengintip ke arah dalam gua. Dan benar saja, kami berdua dinampaki sosok kuntilanak merah. Kuntilanak itu memperhatikan aku dan Kak Dewi dengan raut wajah yang terlihat marah sekaligus menyeramkan. Aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak takut, tetapi Kak Dewi yang terlanjur ketakutan, dia berteriak dan lari ke bivak. Tanpa pikir panjang, aku juga ikutan lari dong. Melihat aku dan Kak Dewi lari, para cowok malah menertawakan kami berdua. Kenapa, Win? Ada ibu-ibu lagi duduk santai ya di sana? Tanya Kak Ucup sambil tertawa. Iya Kak, serem banget mukanya. Dan kayaknya dia marah deh. Enggak ah, dia cuma ngajak kenalan aja kok sama kalian, sahut Kak Ucup. Ih, ngapain kenalan sama dia? Nggak sudi aku, sahut Kak Dewi juga. Haha, udah, gak usah takut, kan ada pangeranmu di sini, sahut Kak Ucup lagi sambil menepuk pundak Kak Gayus sambil cengar-cengir. Apaan sih Cup? Ada-ada aja kamu, sahut Kak Gayus dengan wajah malu-malunya. Alah, Yus, masih aja gak ngakuin. Kasian tuh Dewi ngarep nantinya. Iya kan Dewi? Sahut Kak Ucup lagi. Gak tahu deh Kak, aku sih terserah Kak Gayus aja, jawab Kak Dewi. Cie, Kak Gayus, diem-diem, ternyata ada yang nungguin, sahutku ikutan membuli Kak Gayus. Udah, bercandanya. Kasian Paman Gayus udah salah tingkah tuh. Mendingan kita siap-siap sholat maghrib dulu yuk, ucap Yahya menyela. Ayo, sholat dulu. Kamu jadi imam ya Yahya, sahut Kak Ucup. Yahya pun mengiyakan suruhan Kak Ucup. Dan ceritanya aku persingkat aja ya. Kami semua sholat maghrib dan isya berjamaah. Setelah selesai sholat, kami masak-masak, sehabis itu makan bareng. Setelah selesai makan, Kak Ucup pun berucap, aku sama Gayus mau masuk ke dalam gua nih, dan kalian tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Ngapain sih Kak masuk ke dalam gua? Tanyaku. Mau lihat-lihat sarang burung walet, siapa tahu ada yang ngasih sarangnya kan? Jawab Kak Ucup. Ih, jangan tinggalin kami bertiga di sinilah Kak, kami takut, ucap Kak Dewi. Gak usah takut Dewi, ada Allah yang selalu ada buat kita. Yakin aja, gak bakalan kenapa-napa, sahut Kak Gayus menasihati Kak Dewi. Iya deh, gak takut. Tapi misalkan ada yang muncul, aku teriakin nama kamu ya, sahut Kak Dewi juga. Namaku disimpan di dalam hati aja ya. Ayo Cup, kita masuk, nanti kemalaman. Nanti kita kelamaan ninggalin mereka, jawab Kak Gayus sembari mengajak Kak Ucup masuk ke dalam gua. Ayo Yus, Yahya, kamu jagain mereka ya. Inggih Kak, insya Allah, jawab Yahya. Lalu mereka berdua pun pergi masuk ke dalam gua itu sembari mengucapkan salam kepada kami. Kami pun menjawab salam dari mereka. Dan setelah mereka pergi, Yahya juga pergi untuk buang hajat. Jadi tersisa aku dan Kak Dewi yang tinggal di bivak. Di saat aku mengobrol dengan Kak Dewi, tiba-tiba saja ada bayangan hitam lewat di depan kami persis. Aku dan Kak Dewi mulai saling menatap dan berhenti berbicara. Tidak berselang lama setelah bayangan hitam itu lewat, kini bayangan merah juga lewat di hadapan kami berdua, yang membuat kami berdua kaget. Astagfirullah, apa itu Win? Aku juga gak tahu Kak Dewi, sahutku juga yang mulai merasa takut. Yahya kemana sih? Lama bener buang hajatnya, ucap Kak Dewi lagi dengan tangan yang mulai gemeteran.
Belum sempat ku jawab, tiba-tiba ada suara jejak kaki di belakang kami berdua. Kami kira jejak kaki itu adalah Kak Ucup dan Kak Gayus. Tetapi ketika kami menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di belakang kami. "Kamu dengar suara jejak kaki nggak, Win?" tanya Kak Dewi yang semakin gemeteran. "Iya Kak, aku dengar. Makanya aku juga noleh ke belakang," sahutku juga dengan yang sudah berpikir tidak karuan. Dan di saat kami berdua menoleh ke depan lagi, ternyata di hadapan kami ada kuntilanak persis di hadapan kami berdua. Kalau digambarkan, wajah kami berdua hanya berjarak 1 jengkal dari wajah kuntilanak itu. Wajahnya sangat tidak karuan, di mana matanya yang tinggal 1 dengan mulut yang menganga. Saking ketakutannya, seketika itu juga Kak Dewi langsung pingsan. Sedangkan aku berteriak sekeras mungkin sambil menutup mataku, berharap Kak Gayus, Kak Ucup dan juga Yahya mendengar teriakanku. Di saat aku berteriak, ada lagi suara langkah kaki dan ternyata itu adalah Yahya yang menghampiriku dengan tergesa-gesa. Kak Winda, istighfar Kak." Mengetahui kalau itu memang Yahya, aku mulai memberanikan untuk membuka mataku dan memastikan apakah Kunti itu sudah hilang atau masih ada. Dan alhamdulillahnya Kunti itu sudah hilang. "Kak Winda kenapa teriak?" tanya Yahya. "Tadi pas kamu buang hajat, ada kuntilanak di depan kami persis, makanya aku teriak." "Udah Kak Winda tenang dulu, istighfar sama baca doa Kak." "Tapi Kak Dewi gimana?" "Kak Dewi pingsan gara-gara ngelihat dia tadi," jawabku. "Kak Dewi cuman kaget aja kok Kak, nanti juga bangun Kak Dewinya. Mending Kak Winda tidur, nanti ngelihat yang aneh-aneh lagi," kata Yahya lagi. "Tapi Kak Dewi gimana? Aku khawatir," sahutku. "Yaudah, aku yang jagain Kak, Kakak tenang aja. Nanti misalkan Kak Dewi udah bangun, aku suruh masuk tenda," kata Yahya lagi. "Aku tidur di sini juga deh, aku takut sendirian di dalam tenda." "Ya udah, Kakak tidur di sini. Jangan lupa Kak baca doa dulu," sahut Yahya sambil menasihatiku. Sebenarnya sih aku malu sama diri aku sendiri. Aku yang lebih tua dari Yahya masih saja takut sama hantu-hantuan, sedangkan dia nggak ada takut-takutnya sama sekali. Ya memang mirip sih sifat dari kakak adik Ucup dan Yahya ini. Dua-duanya sama-sama gak ada takutnya sama hantu-hantuan. Orangnya baik, murah senyum, suka menolong, plus rajin ibadah. Perbedaan mereka hanya sedikit, di mana Yahya lebih pendiam dari Kak Ucup, sedangkan aku dan Kak Gayus jauh berbeda. Kok malah curhat ya? Oke, lanjut cerita. Setelah aku baca doa, aku mencoba memejamkan mataku di samping Kak Dewi yang masih pingsan. Lama aku memejamkan mata, tetapi mata ini tidak juga tertidur. Aku bangun lagi sekaligus mengecek apakah Yahya sudah tidur atau belum. Ternyata dia masih belum tidur. Dia duduk sembari membaca Al-Quran kecil yang dia bawa. Melihat Yahya masih ada, aku berbaring lagi dan memejamkan mataku. Sekitar 10 menit aku berbaring, Kak Dewi yang tadinya pingsan kini sudah sadar dan langsung membangunkanku. Winda, bangun Winda." "Alhamdulillah, Kak Dewi udah sadar. Kakak mau aku buatin teh nggak?" "Bentar dulu Win, coba lihat Yahya pergi sama siapa," ucap Kak Winda sembari menunjuk ke arah jalanan turun. Dengan samar-samar, aku melihat Yahya ditarik oleh seorang bapak-bapak berpakaian kerajaan. "Yahya, kamu mau kemana?" teriakku saat itu. Tetapi dia hanya menoleh sambil tersenyum ke arahku. Aku refleks langsung ingin mengejarnya, tetapi tanganku ditarik oleh Kak Dewi. "Jangan dikejar Win, jangan tinggalin aku sendiri di sini." "Tapi Yahya gimana Kak?" jawabku. "Pokoknya jangan tinggalin aku takut," sahut Kak Dewi lagi. Aku pun mengurungkan niatku dan tidak jadi mengejar Yahya. "Gimana ini Kak Dewi? Kita ngejar Yahya atau nyusulin Kak Gayus dan Kak Ucup?" "Aku juga bingung Win, mau kemana?" sahut Kak Dewi.
Di saat kami masih bingung mau nyusulin yang mana, terdengar lagi banyak suara langkah kaki. Sadar kalau suara itu bukan jejak kaki dari manusia, aku dan Kak Dewi dengan terburu-buru langsung masuk ke dalam tenda dan menutup resleting tenda dengan rapat. Setelah masuk tenda, suara jejak kaki itu semakin dekat, diiringi dengan bebauan busuk yang sangat menyengat. Rasa takut, gelisah, panik, dan rasa penasaran pun mulai menyelimuti kami berdua lagi. Tanpa aba-aba lagi, semua doa pun kami baca. Aku melihat Kak Dewi membaca doa sambil merem. Dengan tubuh yang gemeteran, aku tahu Kak Dewi sangat ketakutan. Tapi mau gimana lagi, aku juga lagi ketakutan. Ditambah lagi suara jejak kaki itu semakin dekat. Dan suara itu berhenti persis di depan tenda kami. Saat suara itu berhenti di depan tenda, aku yang ketakutan sekaligus sangat penasaran dengan apa yang ada di depan tenda pun mencoba memberanikan diri, membuka sedikit resleting tenda, dan aku membuka resleting tenda dengan perlahan. Setelah mengintip keluar, dan betapa jantungannya aku, karena persis di depan mataku ada satu makhluk hitam yang sedang mengintip kami juga. Aku langsung teriak histeris dan memeluk Kak Dewi. Kami berdua menangis sekaligus marah kepada Kak Gayus dan Kak Ucup yang meninggalkan kami berdua. Bisa-bisanya mereka ninggalin kami di tengah-tengah gunung kayak gini. Belum juga hilang rasa takut kami, ada lagi suara menangis dan suara geraman yang terdengar persis di samping tenda. Winda, aku takut. Sama Kak, aku juga takut. Kita harus gimana ini? Ucap Kak Dewi sambil menangis ketakutan. Saat aku mau menjawab, terdengar suara seseorang berteriak, "Hei, jangan ganggu mereka!" Mendengar suara itu, hatiku pun mulai agak sedikit lega, karena suara itu pasti suaranya Kak Ucup. Dan benar saja, mereka sudah kembali dari dalam gua dan langsung menghampiri kami yang ada di dalam tenda. Saat mereka datang, aku langsung memeluk Kak Gayus sambil memukul-mukul dadanya Kak Gayus, dikarenakan aku sangat kesal ditinggalkan oleh mereka. "Kak Gayus, tega banget sih sama kami. Lama banget ninggalin kami," ucapku sambil menangis. "Iya, maafin kakak ya. Winda sama Dewi gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa-apanya sih Kak. Tadi Kak Dewi udah pingsan satu kali," jawabku lagi. Udah, gak usah pada nangis lagi. Mereka yang gangguin kalian juga gak ada yang gigit kan?" kata Kak Ucup. "Gak ada sih Kak. Tapi tetap aja kalian tega bener ninggalin kami," jawabku lagi yang memang lagi kesel sama mereka. "Kami sengaja ninggalin kalian di sini supaya kalian tahu dan belajar bagaimana cara mereka mengganggu manusia. Yang mereka lakukan ya gitu-gitu aja Winda, nakutin orang pakai suara lah, menampakkan diri lah. Tapi mereka juga nggak ada yang gigit kan?" kata Kak Ucup menasehati kami. "Ya tetap aja kami takut lah," sahut Kak Dewi. "Takutnya sama Allah aja Wi, jangan sama ciptaannya. Kalau kalian terus-terusan takut sama mereka, ya semakin mereka gangguin kalian. Tujuan aku sama Gayus ninggalin kalian ya ini, agar kalian bisa melawan rasa takut kalian sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena nanti ada saatnya kita sendirian dan gak mungkin kita terus-terusan dibantu oleh orang lain," ujar Kak Ucup lagi. Aku dan Kak Dewi sudah gak bisa menjawab lagi setelah diceramahi oleh Kak Ucup, karena yang dia katakan memang benar. Gak mungkin kita selalu ada teman ataupun keluarga di samping kita. Pasti ada kalanya kita itu sendirian. Udah paham kan kalian kenapa kami tinggalin? Sekarang udah cukup nangisnya. Mendingan sekarang kalian tidur. Sudah jam 12 malam, kata Kak Gayus. "Iya, kami tidur duluan. Tapi kamu jangan ninggalin lagi ya. Awas aja kalau ninggalin lagi," sahut Kak Dewi yang masih ngambek ke Kak Gayus. "Iya Tuan Putri, gak ninggalin lagi kok, insya Allah," jawab Kak Gayus sambil tersenyum malu. "Tapi Yahya gimana Kak Ucup? Tadi aku sama Kak Dewi lihat Yahya ditarik sama bapak-bapak ke arah jalan turun," ucapku. "Dari kita pertamanya sampai tadi, bapak-bapak itu udah nungguin Yahya Win. Padahal sudah ku ingetin Yahyanya jangan ikut siapa-siapa, masih aja ikut. Yaudah,
aku nyusulin Yahya dulu ya. Kalian di sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut kami bertiga. Hati-hati Cup, mereka banyak, ucap Kak Gayus. Insya Allah Yus, kalau lama susulin ya, sahut Kak Ucup sambil berlalu pergi menyusul Yahya. Mereka banyak? Maksud kamu mereka siapa? Tanya Kak Dewi kepada Kak Gayus. Udah, gak usah penasaran, nanti takut lagi loh, jawab Kak Gayus. Ih, biarin dah, kan ada kamu di sini, sahut Kak Dewi. Kamu bisa aja. Udah, sana tidur sama Winda. Gak mau ah, aku mau ngobrol dulu sama kamu. Biar Winda tidur duluan aja. Gak apa-apa kan Win? Aku pinjam Kak Gayusnya sebentar. Hehe, ucap Kak Dewi. Ya udah, aku tidur duluan deh, daripada di luar jadi obat nyamuk, sahutku. Aku pun pura-pura tidur dan bermaksud ingin menguping apa yang mereka bicarakan. Mereka bicara di depan tenda, dan pembicaraan mereka diawali Kak Dewi yang bertanya. Kamu kapan mampir ke rumah? Ucap Kak Dewi. Insya Allah besok sekalian nganterin kamu pulang. Maafin aku ya tadi gak bisa jemput kamu, sahut Kak Gayus. Iya, gak apa-apa kok, tapi besok janji ya dianterin sampai rumah, sahut Kak Dewi lagi. Insya Allah kalau masih diberi umur sama Allah. Kan misalkan akunya meninggal malam ini gak ada yang tahu, ucap Kak Gayus. Ih, jangan ngomong gitu ah. Kan umur, jodoh, sama rezeki Allah yang atur. Makanya aku gak berani janji sama kamu, sahut Kak Gayus lagi. Ya udah, gak usah janji, yang penting besok anterin, sahut Kak Dewi lagi. Insya Allah ya Mbak cantik. Udah, sana tidur, udah larut malam. Nanti kamu gak bisa bangunin aku lagi, malah aku yang bangunin kamu buat sholat subuh. Iya Bapak Gayus, aku tidur duluan. Assalamualaikum, ucap Kak Dewi sembari menutup resleting tenda. Waalaikumsalam. Jangan lupa baca doa ya, sahut Kak Gayus. Aku pun mengetahui kebenarannya di sini, bahwa mereka memang sudah sangat dekat. Aku sih ikut senang, akhirnya kakakku laku juga. Apalagi ceweknya Kak Dewi, orangnya cantik, baik, penurut lagi. Cocok deh sama Kak Gayus. Doain ya teman-teman, semoga mereka bisa bersatu atas seizin Allah. Amin ya robbal alamin. Setelah Kak Dewi menutup resleting tenda, dengan tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, disertai petir yang menyambar, yang menandakan akan turun hujan lagi. Dan aku kepikiran sama Kak Ucup dan Yahya yang belum juga kembali. Tetapi tidak lama setelah aku memikirkan mereka, akhirnya mereka berdua pun datang, dan diiringi juga dengan turunnya hujan. Aku lalu memutuskan untuk tidur. Singkat ceritanya, aku dibangunkan oleh Kak Dewi di jam 5 subuh. Winda, ayo kita ikut sholat berjamaah, ucap Kak Dewi. Ayo Kak, aku ambil wudhu dulu ya, sahutku. Setelah berwudhu, aku memakai mukenaku dan menghampiri mereka yang sudah menungguku. Lalu kami melaksanakan kewajiban, yaitu melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, aku dan Kak Dewi memasak nasi dan telur untuk sarapan, serta membuatkan teh untuk para cowok. Dan di sini terlihat Kak Dewi sangat bersemangat dan terlihat sangat senang saat membuatkan teh untuk Kak Gayus. Seolah-olah dia lupa dengan apa yang kami alami tadi malam. Emang sih ya, kalau orang lagi jatuh cinta, kadang bisa membuat orang lupa akan segalanya. Tapi kita juga harus ingat ya teman-teman, kalau jatuh cinta itu ya sewajarnya aja. Jangan sampai berbuat yang tidak-tidak, apalagi sampai melakukan hal yang dilarang oleh agama. Oke lanjut. Setelah teh sudah jadi, aku dan Kak Dewi mengantarkannya kepada Kak Ucup dan Yahya. Kak Ucup, Yahya, ini tehnya, ucapku. Alhamdulillah ada rezeki datang. Makasih ya Win udah dibuatin, sahut Kak Ucup. Sama-sama Kak. Yahya, kamu tadi malam pergi kemana? Tanya aku penasaran kepada Yahya yang tadi malam perginya entah kemana. Yahya cuma tersenyum sambil ngelirik ke arah Kak Ucup. Dan Kak Ucup menggelengkan kepalanya, lalu menjawab pertanyaanku. Udah, gak usah penasaran, nanti malah takut pulang. Mendingan kamu tanyain tuh Gayus, kapan nikah sama Dewi? Jawabnya sambil cengar-cengir. Iya nih Kak Gayus, kasih tahu dong, hubungannya sama Kak Dewi apa? Jangan buat aku penasaran. Mendengar pertanyaanku,
Kak Gayus dan Kak Dewi di sini dua-duanya salah tingkah dan senyum-senyum gak jelas. Udah Winda, doain aja yang terbaik ya. Kalau berjodoh sama Dewi, insya Allah gak lama lagi kok. Pokoknya doain aja yang terbaik, jawab Kak Gayus. Iya, doain aja yang terbaik ya. Semoga aku sama Kak Gayusnya jodoh, jawab Kak Dewi juga. Amin. Nah gitu dong, kan aku udah gak penasaran lagi, sahutku lagi. Udah, ayo sarapan, habis itu kita pulang. Kasihan tuh Dewi, pulangnya jauh, kata Kak Ucup menyela. Ya udah, ayo Kak Dewi, kita siapin. Oke adik ipar, sahut Kak Dewi. Dan ceritanya aku persingkat saja ya. Setelah sarapan, kami pun beres-beres. Habis itu langsung turun. Di perjalanan turun, tepatnya saat sudah mau sampai di tempat kami memarkirkan motor tadi sore, tiba-tiba Kak Dewi terjatuh ketika ingin memijakkan kakinya di salah satu batu. Ketika kakinya sudah dipijakkan, malah batunya keguling. Aduh, sakit, tolongin, teriak Kak Dewi dan dengan sigap Kak Gayus langsung menghampiri. Mana yang sakit? Biar ku urut, kata Kak Gayus. Ini di paha, sakit banget, kata Kak Dewi. Astagfirullahaladzim, kalau di paha aku gak berani ngurutin. Nanti kita urut di tukang urut aja ya, sahut Kak Gayus lagi. Yaudah, tapi gendong aku ya, aku gak bisa jalan. Kak Gayus pun garu-garu kepala karena Kak Dewi minta digendong. Ya Allah Yus, cepet gendong tuh. Kamu yang gendong apa aku yang gendong nih, kata Kak Ucup memanas-manasi. Iya, biar aku gendong, kata Kak Gayus dengan sedikit terpaksa. Dengan sedikit terpaksa dan malu-malu, akhirnya Kak Gayus pun menggendong Kak Dewi sampai bawah. Betapa bahagianya aku melihat kakak yang sangat kusayangi ini menemukan seorang cewek yang menurutku sangat pas untuk Kak Gayus. Ya semoga aja mereka berjodoh, amin. Singkat cerita, kami sampai di tempat tadi sore memarkirkan motor dan langsung pulang. Aku, Yahya dan Kak Ucup langsung pulang ke rumah, sedangkan Kak Gayus membawa Kak Dewi ke tukang urut. Oh iya, mengenai Yahya yang tadi sempat menghilang, katanya sih dia masuk ke kerajaan gaib gitu. Terus dia mau dijadikan suami oleh salah satu anak yang punya kerajaan. Gitu aja sih. Sehabis itu Yahya tidak mau bercerita lebih panjang lagi. Dan ceritanya aku sudahi sampai di sini aja ya, karena gak ada lagi hal yang berbau mistis saat sudah sampai di rumah. Oh iya teman-teman, saya minta doanya dari teman-teman semua. Semoga ibunya Kak Ucup cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga memohon maaf misalkan ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati teman-teman semua. Saya Winda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Winda untuk kiriman ceritanya. Mari kita doakan ibunda dari Mas Ucup yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian di malam minggu kali ini. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.